Pernah kepikiran pelihara kura-kura karena kelihatannya lucu, tenang, dan gak ribet? Tapi jangan salah, kura-kura bukan mainan. Banyak pemula yang cuma ikut-ikutan tren, akhirnya bingung sendiri. Karena kura-kuranya sakit, stres, bahkan mati. Padahal niat awalnya cuma mau pelihara hewan yang kata Norman yang lansir. Kalau pemula yang nonton video ini nih, berkekal sendiri ini tahu cara merawat kura-kura yang benar dan tenang. Memuaskan dia. Domet yang awalnya bulat, tapi setel. Belajar dengan benar, bisa jadi keeper yang hebat. Yuk kita bahas semua yang perlu kamu tahu, dari A sampai Z. Biar kura-kura kamu sehat, aktif, dan panjang umur. Siapkan catatan, kalau perlu, karena penjelasannya bakal padat, tapi gampang dipahami. Dan pastinya, cocok banget buat kamu yang baru. Mulai pelihara kura-kura bintang-bintang 1. Kenali dulu jenis kura-kura kamu sebelum belajar cara merawat. Pertanyaan pertama adalah, jenis kura-kura apa yang kamu pelihara? Kura-kura darat dan kura-kura air itu beda banget cara merawatnya. Bahkan kura-kura semi-akuatik seperti red slede juga punya kebutuhan yang berbeda. Jangan sampai kamu nyemplungin kura-kura darat ke air karena ngira semua kura-kura itu berenang. Contoh, kura-kura sulcata butuh tempat luas dan kering, makanan tinggi serat. Kura-kura Brazil RAS butuh air bersih untuk berenang dan tempat berjemur. Kura-kura Ambon semi-akuatik, jadi butuh daratan dan perairan. Kenali habitat aslinya, baru kamu bisa tiru kondisi itu di rumah bintang 2. Kandang yang ideal itu gimana? Banyak yang mikir cukup kasih akuarium kecil. Udah cukup. Padahal ukuran kandang sangat memengaruhi kesehatan mental dan fisik kura-kura. Kura-kura air butuh tan besar, air bersih, filter, dan basking area. Kura-kura darat butuh lahan datar, kering, dengan tempat berlindung dan sinar matahari. Pastikan ukuran kandang minimal 5 kali ukuran tubuh kura-kura. Ventilasi udara baik. Jangan pakai kaca untuk semua sisi, bisa bikin kura-kura stres karena merasa terjebak. Dan satu hal lagi, jangan campur kura-kura yang berbeda jenis atau ukuran secara sembarangan. Bisa berujung perkelahian atau penyebaran penyakit. 3. Pencahayaan dan berjemur. Ini bagian yang sering disepelekan. Kura-kura butuh sinar UVB untuk produksi vitamin D3 yang penting banget buat penyerapan kalsium. Tanpa UVB, tempurung bisa lunak, pertumbuhan terganggu, dan bisa kena metabolic bone disease. Solusi, jemur pagi-pagi sebelum jam 9. Kalau nggak bisa jemur rutin, pakai lampu UVB di kandang indoor. Waktu berjemur, 30-60 menit sehari, tergantung spesies. Dan ingat, sinar matahari langsung, bukan dari balik kaca jendela. 4. Air bersih itu wajib. Buat kura-kura air, kebersihan air adalah segalanya. Air kotor sama dengan sumber penyakit, tips menjaga air tetap bersih. Gunakan filter berkualitas. Ganti sebagian air seminggu sekali. Hindari overfeeding, karena sisa makanan bikin air cepat kotor. Ukur pH air secara rutin. Kura-kura air juga butuh spot kering untuk basking, jadi harus ada area daratan dalam akuarium. Bintang-bintang 5, pakan yang seimbang dan sesuai jenis. Kura-kura darat bukan pemakan daging. Kura-kura air nggak boleh kebanyakan pelet. Berikut panduan umum kura-kura darat. Sayuran hijau, rumput, sedikit buah. Kura-kura air, pelet khusus, ikan kecil, kasin, dan sayuran. Hindari nasi, makanan manusia, daging mentah, roti. Berikan variasi pakan agar kebutuhan gizinya terpenuhi. Dan jangan berlebihan, kura-kura bisa kegemukan juga loh. Bintang 6. Kebersihan, kandang, dan kura-kura. Kandang yang bersih sama dengan kura-kura sehat. Untuk perawatan, bersihkan kandang minimal seminggu sekali. Ganti substrat pasir, tanah, atau alat secara rutin. Bersihkan basking spot dan tempat makan. Kalau kura-kura air, jangan terlalu sering dimandikan. Cukup bersihkan tempurung
Jika ada lumut atau kotoran yang menempel, gunakan sikat halus dan air bersih. Jangan pakai sabun. Bintang-bintang 7. Kenali tanda-tanda kura-kura sakit. Ini penting banget buat pemula. Ciri-ciri kura-kura sakit: nafsu makan hilang, tidak aktif, sering diam, mata bengkak atau tertutup terus, tempurung lunak atau ada bercak putih, napas berbunyi, atau mengap-mengap. Kalau muncul tanda-tanda ini, segera konsultasikan ke dokter hewan yang mengerti reptil. Jangan tunggu parah. 8. Kura-kura butuh adaptasi. Kamu baru beli kura-kura, terus langsung diajak main? Tunggu dulu. Kura-kura butuh waktu buat adaptasi sama lingkungan baru. Jangan langsung dipegang-pegang. Biarkan dia menjelajah kandangnya dulu. Biasanya butuh waktu 1 sampai 2 minggu. Selama masa adaptasi, jaga kandang tetap tenang. Beri makanan di waktu yang sama tiap hari. Jangan paksa kura-kura makan. Setelah terbiasa, barulah kamu bisa mulai interaksi pelan-pelan. 9. Jangan sembarangan pegang. Kura-kura bukan hewan yang suka dilus-alus. Kalau terlalu sering dipegang, bisa stres. Pegang kura-kura hanya jika perlu, saat membersihkan kandang, saat periksa kesehatan, saat memindahkan lokasi. Kalau dipegang, pastikan tangan kamu bersih dan kering. Jangan pernah membalikan tubuh kura-kura. Itu bikin dia stres dan bisa sesak napas. 10. Kura-kura bukan peliharaan musiman. Ini bagian penting. Kura-kura bisa hidup puluhan tahun. Bahkan ada yang lebih dari 50 tahun. Jadi kalau kamu mau pelihara, pastikan kamu siap jangka panjang. Jangan beli cuma karena lucu. Jangan pelihara karena viral. Dan jangan buang kura-kura ke alam kalau udah nggak mau. Itu bisa merusak ekosistem. Kalau benar-benar niat, kura-kura bisa jadi teman yang setia dan menyenangkan. Bintang-bintang 11. Perlukah suplemen untuk kura-kura? Banyak pemula yang bertanya, apakah kura-kura butuh suplemen tambahan? Jawabannya, tergantung. Kalau kamu sudah memberikan pakan yang lengkap, bervariasi, dan berkualitas, kadang suplemen tidak wajib. Tapi dalam kondisi tertentu, seperti kura-kura masih kecil, sedang sakit, atau kurang sinar matahari, suplemen bisa jadi penolong. Jenis suplemen yang umum digunakan: kalsium bubuk, ditaburkan ke pakan seminggu 2-3 kali. Multivitamin reptil, diberikan sesuai dosis, jangan berlebihan. Cangkang sotong kering, bisa jadi sumber kalsium alami yang aman dikunyah. Namun, terlalu banyak suplemen juga tidak baik. Bisa menyebabkan kelebihan mineral yang merusak ginjal dan organ tubuh. Jadi gunakan dengan bijak dan lebih baik konsultasikan ke dokter hewan reptil jika ragu. 12. Stimulasi mental dan aktivitas kura-kura. Kura-kura memang bukan hewan yang hiperaktif seperti kucing atau anjing. Tapi bukan berarti mereka tidak butuh stimulasi. Kalau kura-kura terlalu sering diam di tempat, itu bisa jadi tanda bosan atau stres. Berikut beberapa cara memberi stimulasi. Ubah sedikit posisi benda di kandang agar dia eksplorasi ulang. Berikan makanan dalam bentuk yang bisa dia cari, seperti selipkan sayur di bawah batu, buat kolam mini untuk kura-kura semi-akuatik agar bisa menjelajah. Biarkan dia beraktivitas di luar kandang dengan pengawasan contoh. Jemur sambil jalan-jalan di halaman yang aman. Kura-kura yang terstimulasi secara mental akan terlihat lebih aktif, lincah, dan tidak mudah stres. Bintang-bintang 13. Bolehkah kura-kura hibernasi? Beberapa jenis kura-kura, terutama yang berasal dari daerah beriklim sedang seperti Eropa dan Amerika, memang mengalami hibernasi. Tapi kura-kura tropis seperti sulcata, ambon, dan RIS tidak butuh hibernasi. Hibernasi yang salah justru bisa mematikan. Kalau suhu ruangan kamu tidak stabil, atau kamu tidak tahu cara mengatur kelembapan dan ventilasi selama hibernasi, kura-kura bisa bangun dalam kondisi lemah bahkan meninggal. Kalau kamu pelihara jenis yang memang tidak butuh hibernasi, fokus saja pada perawatan normal harian. Tidak perlu memaksakan hibernasi.
Bintang-bintang 14. Apa kura-kura bisa mengenali pemiliknya? Pertanyaan ini sering muncul di komunitas reptil. Jawabannya cukup menarik. Kura-kura memang tidak mengenali wajah seperti anjing atau kucing, tapi mereka bisa belajar mengenali suara, bau, bahkan kebiasaan kita. Misalnya, kura-kura yang selalu diberi makan oleh orang yang sama bisa mendekat setiap kali orang itu datang. Interaksi rutin, suara yang lembut, dan perlakuan yang konsisten bisa membuat kura-kura lebih nyaman dan tidak takut. Jadi, kalau kamu ingin kura-kura kenal sama kamu, rutinlah memberi makan, berbicara dengan nada tenang, dan jangan sering mengganti lingkungan secara ekstrem. Bintang-bintang 15. Komunitas dan sumber belajar. Merawat kura-kura bukan cuma soal insting, tapi juga butuh pengetahuan. Karena itu, bergabunglah dengan komunitas pecinta kura-kura. Kamu bisa belajar dari pengalaman orang lain, berbagi tips, atau diskusi soal kondisi kura-kura kamu. Beberapa cara menambah wawasan. Gabung grup Facebook atau forum reptil lokal. Nonton konten edukatif seperti di Dedi Channel. Ikuti dokter hewan reptil atau peternak profesional di media sosial. Semakin banyak kamu belajar, semakin besar peluang kura-kura kamu hidup sehat dan bahagia. Bintang-bintang penutup, jadi siap jadi keeper kura-kura yang bertanggung jawab. Kamu sekarang sudah punya bekal lengkap tentang cara merawat kura-kura yang benar. Mulai dari mengenal jenisnya, menyiapkan kandang yang sesuai, menjaga kebersihan, sampai mengenali tanda-tanda sakit. Kalau kamu serius, kura-kura kamu bakal tumbuh sehat, aktif, dan jadi peliharaan yang luar biasa. Tapi semua itu butuh konsistensi, bukan cuma semangat di awal. Ingat, kura-kura bukan hewan yang bisa disetel ulang kalau ada salah. Tapi kamu bisa terus belajar jadi lebih baik. Kalau kamu suka konten seperti ini, pastikan kamu simpan video ini, bagikan ke teman kamu yang juga pelihara kura-kura. Dan subscribe Dedi Channel supaya nggak ketinggalan konten edukasi menarik lainnya. Dan seperti biasa, kalau kamu punya pertanyaan soal kura-kura, langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan kamu jadi topik video berikutnya.